biasa agak bermasalah nanti ke depannya. Sebab pelajaran hari ini kadang terkait dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau sudah tidak diingat, ya, itu akan susah memahami pelajaran yang sekarang. Qala al-muallif ad-doktor Abdul Rahim rahimahullah al-khamis ta'ammal al-amthilat al-atiyah. Cermati contoh-contoh yang akan datang. Al-baitu, dhammah ya awalnya, akhirnya. Fi fil baiti kasroh, karena ada fi huruf jar. Minal bait, ini asalnya min ya, karena bertemu alif lam berarti diharokati fathah. Minal baiti, ilal baiti. Tapi jadi tiga ini di kasroh al baitnya karena ada huruf jar fi, min dan ila. Sekarang al mustasfa, akhirnya alif. Ingat, bukan fa akhirnya, alif. Dan alif itu tidak bisa menyandang harokat. Tidak ada harokat di atasnya. Siapa kalau berharokat, u, berarti a, itu hamzah namanya. Kalau yu, itu berarti ya. Sebab alif itu hanya panjang. Al-mustashfa itu tanpa alif. Al-mustashfa, a, itu alif yang panjang dari itu. Itu alif seperti itu. Karena alif tidak menyandang harokat, maka harokatnya di sini dibilang atau dikatakan muqaddar. Muqaddar artinya dianggap ada, dianggap ada, ya. Dianggap ada harokat, tetapi harokatnya tidak nampak, tidak terlafadzkan, tapi dianggap ada, muqaddar. Berarti kalau kita melihat di atas al-baitu kan dhammah. Berarti al-mustashfa yang tidak nampak di sini harokat apa? Dhammah. Nah, gitu. Fil mustashfa, fa-nya jangan dirubah karena dia bukan yang terakhir. Yang terakhir itu alif. Fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Sama dengan yang sebelumnya. Tetapi harokat yang dianggap ada di sini bukan dhammah, tapi kasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar. Nah, begitu. Ini berlaku untuk semua kata yang akhirnya alif. Hah? Ya, muqaddar. Dhammahnya muqaddar, fathahnya muqaddar, kasrohnya muqaddar. Nah, gitu. Dari mana ditahu? Kan tidak nampak itu harokat. Dari mana ditahu ini dhammah muqaddar? Muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Dengan melihat posisinya dalam kalimat. Kalau dia mubtada, al-mustashfa ba'idun. Rumah sakit itu jauh. Al-mustashfa di situ apa? Kedudukannya dalam kalimat. Mub mubtada, isim di awal kalimat. Ya, mubtada. Berarti kalau mubtada hukumnya marfu. Alamatnya dhammah. Berarti kita tahu di situ dhammah yang tidak nampak itu. Ya. Baik. Kalau saya melihat rumah sakit,
saya melihat rumah sakit itu. Ra'aitu al-mustasfa. Al-mustasfa objek yang dilihat. Maf'ul bihi, hukumnya mansub. Alamat nasab adalah fathah, berarti di situ fathah muqaddar. Tapi yang tertulis dan yang terbaca sama, mustasfa semua. Tapi orang yang mengerti kaidah-kaidah nahwu, dia tahu harokat yang tidak nampak di situ adalah fathah. Muhammadun fil mustasfa. Muhammad, zahaba Muhammadun, apa? Muhammad fil mustasfa. Muhammad di rumah sakit. Atau dakhala Muhammadun fil mustasfa. Muhammad masuk ke rumah sakit. Di situ harokat apa? Kasroh, karena ada huruf jar. Majrur hukumnya ya. Yakhruju Muhammadun. Kharaja Muhammadun minal mustasfa. Kasroh. Dhahaba Muhammadun ilal mustasfa. Kasroh. Paham ya sekarang? Yang akhirnya alif itu perubahannya tidak nampak. Domahnya tidak nampak, kasrohnya tidak nampak, fathahnya tidak nampak. Tapi semuanya bisa dipahami dengan melihat posisi-posisi kata itu dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya subjek, objek, predikat gitu ya. Predikat, objek, keterangan. Ya begitu juga, hanya beda istilah dan ya adalah perbedaan-perbedaan. Tapi intinya ada posisi-posisinya masing-masing. Ada statusnya, dia sebagai ini, dia sebagai ini, sebagai ini. Nah, itulah yang mempengaruhi harokatnya itu, keadaan akhirnya. Baik. Berikutnya Amerika sama, sebab akhirnya adalah alif. Amerika. Ya. Fi Amerika. Min Amerika ila Amerika. Jadi tidak ada perbedaan mau alifnya ditulis bengkok atau alif lurus. Intinya akhirnya adalah alif. Almania fi Almania min Almania ila Almania ya. Jadi kalau dari sisi bacaan yang akhirnya alif itu mudah. Tidak ada beban karena ya begitu bacanya. Terserah apa puisinya. Itu kalau sekedar bacaan. Dan kalau ditanya apa kedudukannya, baru di sini. Nah, ini apa ini? Karena kalau dhammah kan berarti fokus, mungkin mubtada, khobar, fa'il. Masanya tidak ada harokatnya. Ya, saya jawab fa'il, jangan sampai dia mansub. Nah, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mudah juga ya. Karena kalau kita mengerti tentang puisi-puisinya, walaupun tidak ada harokatnya, tidak masalah. Nah, hanya untuk mengerti puisi itu kebanyakannya harus paham maknanya. Untuk paham maknanya secara menyeluruh harus paham dulu kata per katanya, apa arti masing-masing itu. Nah, seperti itu. Makanya harus hafal mufrodat. Ya. Mufrodat itu kosakata harus hafal. Minimal sering dibuka-buka pelajarannya, sering dibuka, diterjemahkan. Kan yang sudah berlalu kan sudah ditulis artinya ya. Ya, nanti kalau sering dibuka akan teringat. Ya, seperti itu. Saya kira jelas untuk latihan yang kelima ya. Berikutnya ini masih terkait dengan latihan 5 tadi, terkait dengan yang isim yang akhirnya alif. Iqra waktu, baca dan tulislah. Coba sekarang dibaca, ini saya kasih bocoran. Ini bacanya in kaltaro. In kaltaro.
Inkaltaro artinya Inggris. Inggris. Jadi bacanya apa itu? Dari awal. Hada tabibu min inkaltaro. Akhirnya alif. Tidak ada harokatnya. Berarti dianggap, tapi harokat tetap dianggap ada harokat. Muqaddar istilahnya. Nah, yang di muqaddar tadi, harokat yang muqaddar yang dianggap ada tadi apa? Harokat kasroh, karena ada min. Min berarti artinya setelahnya majrur, alamat jar kasroh. Paham ya? Berikutnya yang kedua, zahaba Hamidun ila Faransa. Faransa itu Perancis. Faransa. Jadi jangan ila Faransi. Yang dirubah bukan sin. Alif yang diharokati, hanya akhir tidak bisa menyandang harokat, maka harokatnya dianggap ada saja. Harokat apa? Kasroh, karena ada ila sebelumnya. Bagaimana yang Pak Herma? Insya Allah paham ya? Yang ketiga, Mahmudun. Ada waw berarti Mahmud. Kalau tanpa waw Muhammad. Ya, ya, ya. Mahmudun maridun. Wal ana fil mustasfa. Harokat apa? Kasroh juga. Mahmud sedang sakit. Sekarang dia di rumah sakit. Ini mubtada khabar ya. Mubtada khabar. Berikutnya. Zahaba Abdullahi. Ya, kasroh. Kenapa di kasroh? Mudhafun ilaih. Hambanya Allah. Hambanya Allah telah pergi min Almania ila Inkaltaro. Berikutnya, kasih kira suaranya semuanya. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini adalah miliknya Isa dan kitab itu adalah miliknya Musa. Nomor 6. Hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Berikutnya, Iqra, bacalah. As-sabburatu amamat talibi wahya khalfal mudarris. Jadi sekarang begini, ada papan tulis di belakang saya. Ya. As-sabburah, ini sabburah papan tulis. Amama itu yang digaris bawahi. Dia dhorof makan, keterangan tempat. Jadi arah semuanya itu keterangan tempat. Arah depan, amam, arah belakang, khalfa, atas, fauqoh, di bawah, tahta, di belakang selain khalfa bisa waro'ah, kalau di depan amama dan kudama, kanan, yamin, kiri, shimal. Warok, warokun daun kertas, warokun sama dengan warokotun. Kalau waro'a, nah itu baru belakang waro'a. Fauqo di atas. Jadi ini selama tidak kemasukan huruf jar, berarti dia mansub. Posisinya dia sebagai dzaraf zaman. As-sabburatu, papan tulis,
ada di depan polib, depan pelajar. Nah, kayak kita sekarang belajar, berarti di depannya kita ada papan tulis. Wahia dan hiya perempuan kembali ke saburo. Kata ganti dia. Dan papan tulis berada di belakangnya mudaris. Saya belakangi. Seperti itu. Yang kedua, bacanya apa itu? Aina sayyaratul mudaris. Ini mudhafun ilaih. Di mana mobilnya guru itu. Jadi disandarkan miliknya guru. Hiya amamal madrasah. Dia atau itu sayyarah apa hiya langsung kita terjemahkan sayyarah karena dia kembali ke situ. Mobilnya guru berada di depan madrasah, sekolah. Tapi sekarang fokus di sini harokat yang datang setelah dzaraf makan ini. Jadi dia mudhof ilaih kasroh ya. Ini amama setelahnya at-talibi. Khalfa setelahnya al-mudarrisi kasroh. Amamal madrasati. Jadi susunannya itu mudhofun ilaih. Itu dihafal saya. Jadi kalau di belakang apa di depan rumah amamal baiti. Di depan mobil amamas sayaroti. Nah, begitu. Ya. Berikutnya yang ketiga, aina baitul imami, di mana rumahnya imam. Baitul imami khalfal masjidi. Ini mudhofun ilaih. Rumahnya Pak Imam berada di belakang masjid. Berikutnya yang keempat, aina jalasa Hamidun. Pertanyaan, apa kedudukannya Hamidun dalam kalimat? Kenapa dibaca Hamidun? Pasti kan ada alasannya. Mubtada, khobar, atau apa? Fa'il, ya. Di mana Hamid duduk. Jadi ya dia yang duduk itu pelaku yang dia orang yang duduk. Fa'il ya, pelaku. Hukumnya marfu. Zahaba misalnya, zahaba Hamidun. Dorob kharaja Hamidun itu fa'il, pelaku. Hukumnya marfu. Aina jalasa Hamidun? Jalasa, siapa yang duduk di sini? Hamid. Hanya karena sudah disebut sebelumnya, berarti tidak bisa dikatakan Hamid. Tapi huwa. Fa'ilnya huwa kembali ke Hamid yang sebelumnya. Sebab aturannya fi'il dulu baru fa'il. Ini kan ada dua jalasa. Jalasa yang pertama, fa'ilnya adalah Hamid. Ini sesuai aturan. Aturannya kata kerja dulu baru pelaku. Nah, yang kedua, dia duduk, ya kan di mana Hamid duduk? Dia duduk di belakangnya Mahmud. Jadi yang duduk di belakangnya Mahmud siapa? Kan secara mana Hamid, ya. Tapi di dalam ilmu nahwu tidak bisa dikatakan Hamid itu fa'il secara istilah. Kalau secara makna ya Hamid yang duduk. Tapi secara istilah dalam nahwu bukan Hamid fa'il. Karena aturannya kata kerja dulu baru fa'il. Sementara di sini jalasa yang ini, yang kedua, ya kalau fa'ilnya Hamid berarti sudah duluan. Nah, maka kalau sudah seperti ini kasusnya, berarti kata ganti dia. Siapa dia? Hamid. Nah, begitu prosesnya, ya. Nah, begini kalau saya katakan saya datangkan contoh. Kemudian saya insya Allah arahkan supaya tidak pusing, ya. Kalau misalnya zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Muhammad apa kedudukannya? Fa'il. Ya, dari zahaba. Kalau saya ganti Muhammadun zahaba. Muhammad sebagai fa'il di sini? Bukan. Dia mubtada, isim dia. Terus zahaba mana fa'ilnya? Huwa. Siapa huwa? Muhammad. Begitu. Caranya supaya tidak bingung,
Ini dihafal. Oh begitu. Kalau saya lihat ada fa'il sudah duluan secara maknanya ya. Berarti saya tidak boleh katakan yang duluan ini fa'il. Mungkin dia sebagai mubtada atau yang lainnya. Nah, yang jelas fi'il ini fa'ilnya adalah huwa, kembali ke ini yang disebut sebelumnya ini. Ya. Nah, setelah paham itu sudah, nanti praktekkan pada semua kata-kata kalimat-kalimat yang mirip dengan itu. Jangan menentang kaidahnya. Jangan kenapa harus begitu? Kenapa kayak tidak mau terima begitu kaidahnya. Nah, itu yang bikin pusing itu. Kayak karena belum terima. Harusnya oh begitu. Ya, berusaha diingat-ingat. Nah, lewat kalimat yang semisal dengan itu, maka praktekkan kaidah yang tadi. Kasih sama. Selesai. Tapi kalau tidak terima, ya sudah akhirnya pusing, tidak nyaman. Sebab dia tidak terima kaidahnya. Padahal kita belajar bahasa Arab itu kita pelajari kaidahnya orang Arab bagaimana, kemudian kita ikuti. Nah, begitu caranya. Yang bikin pusing itu karena dia tidak terima. Dia kayak tidak mau seperti itu. Ya. Maunya dia terserah mau mau di awal mau di akhir, pokoknya maunya dia faid. Ya sudah karena tidak sesuai, tidak ketemu, akhirnya pusing itu. Pusing susah. Padahal kalau dia terima, ya enak. Gitu, ya. Terakhir, Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Ammar sebagai apa di sini? Fa'il. Ya, jadi fi'il dulu baru fa'il begitu aturan. Dan saya ingatkan itu fa'il tidak mesti dia harus datang langsung setelah fi'il. Intinya dia setelahnya terserah apakah ada pemisah atau tidak. Misalnya di sini zahaba Ammarun ilal masjid. Ini kan tidak ada pemisah antara fi'il bersama fa'il ya. Dengan fa'il ini tidak ada pemisah. Tapi bisa saya katakan zahaba ilal masjidi Ammarun. Telah pergi ke masjid siapa? Ammar. Nah, tapi dalam penerjemahan Ammar itu saya tetap dahulukan. Ammar telah pergi ke masjid. Sebab harus kita sesuaikan dengan kalimat yang bagus dalam bahasa Indonesia. Iya. Jadi jangan menerjemahkan itu yang di awal harus disebut juga di awal dalam terjemahan. Intinya dia harus, oh ini maknanya seperti ini. Walaupun dhahaba kan pergi. Ilal masjid, ke masjid. Ammar ini pelaku. Di akhir misalnya. Dalam terjemahan, jangan ikuti ini urutan dalam bahasa Arab itu. Nanti pusing. Kembalikan maknanya dalam bahasa Arab itu kan, kalau di Indonesia kan di sini, wah ini makna ucapan dhahaba ilal masjid Ammar, artinya Ammar telah pergi ke masjid. Berarti itu yang kita ungkap dalam terjemahan. Ammar telah pergi ke masjid. Nah, begitu. Ya, jangan paksakan urutannya harus sama dengan urutan bahasa Arabnya. Ah, begitu. Makanya di dalam menerjemah itu dia harus tahu dua-duanya, harus tahu bahasa yang mau diterjemahkan dan dia harus tahu kaidah-kaidah di dalam uh, bahasa yang mau diterjemahkan itu diterjemahkan ke situ. Kayak sekarang diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti kita harus punya ilmu tentang bahasa Arab dan harus punya ilmu tentang bahasa Indonesia. Gitu. Ya. Karena kalau kita tidak punya ilmu tentang bahasa Indonesia juga, itu pasti akan terjadi kekurangan itu. Kita kira ini sudah sama, padahal tidak sama maknanya. Ya. Jadi harus dua-duanya ya. Zahaba Ammarun ilal masjid. Ammar telah pergi ke masjid wa jalasa amamal mihrab dan dia duduk di depan mihrab. Mana fa'ilnya jalasa? Huwa, kembali ke Ammar, ya. Jadi huwa itu Ammar, tapi jalasa tidak boleh kita bilang fa'ilnya Ammar. Kenapa? Karena Ammar disebut duluan. Nah, gitu. Saya paham ya? Al kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al mustasfa, rumah sakit. Almania, Jerman. Ingkeldarro, Inggris. Swisro, Swiss. Sikin, Faransa, Perancis. Amama di depan, khalfa di belakang. Alhamdulillah selesai
Pelajaran ke-9 ya. Nomor 4. Oh, artinya di mana Hamid duduk? Kan terjemahkan dulu fa'ilnya. Hamid kan fa'il, ya. Di mana aina di mana Hamid jalasa duduk. Ya. Jawabannya jalasa dia duduk khalfa Mahmudin di belakangnya Mahmud. Jadi Mahmud di depan, Hamid di belakangnya. Ah, gitu. Sebab kalau Mahmud yang fa'il bacanya harus Mahmudun. Kalau kalau kita pahamnya bagaimana? Siapa fa'il yang kedua? Jelas yang kedua. Mahmud. Hah? Kenapa? Ini ada apa? Kasih kasih keluarkan. Apaan ya? Hah? Kenapa bukan Hamid? Aturannya definisi fa'il secara istilah. Secara istilah maksudnya ini bukan secara maknanya ya, bukan maknanya. Tapi fa'il, ketentuan fa'il dalam bahasa Arab, fa'il dalam istilah nahwu, dia isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fi'il. Jadi fi'il itu harus sebelumnya. Iya. Nah, berarti harus fi'il baru fa'il. Nah, sekarang jelas yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama fa'ilnya Hamid. Nah, kalau jelas yang kedua, kenapa bukan Hamid fa'ilnya? Yang pertama, Hamid itu sudah ada posisinya. Dia sebagai fa'il dari yang pertama. Dia tidak bisa merangkap begitu fa'il untuk jelas yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, kalau dikatakan dia fa'il dari jelas yang kedua, dia menyelisih kaidah tadi, ketentuannya. Kalau ketentuannya itu definisi fa'il, fa'il itu harus datang setelah fi'il. Nah, terus kata ulama nahwu, kalau datang kalimat seperti ini, ada fi'il dan secara makna, bukan secara istilah, secara makna fa'ilnya itu sudah disebut sebelumnya. Ya, maka jadi dia pakai kata ganti. Pakai kata ganti, fa'ilnya itu jelaslah pakai kata ganti. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau ada yang zahirnya, fa'ilnya itu sudah disebut duluan, karena yang duluan ini tidak mungkin kita sebut sebagai fa'il tadi. Nah, maka berarti katanya fa'ilnya fi'il jalasa seperti ini, contohnya jalasa, fa'ilnya fi'il itu berarti kata ganti. Kata ganti yang kembali kepada isim yang disebut sebelumnya. Ah, seperti ini, jalasa. Jalasa itu ada kata ganti huwa. Huwa tersembunyi tapi. Ya. Kalau kita tasrif fi'il, ini sebenarnya sangat bagus memang kalau kita eh, gandengkan dengan pelajaran nasoroh ya. Nah, jalasa itu dia. Kalau ada alif, jalasa kan dua orang. Andai kata kalimatnya begini, aina jalasa Hamidun wa Ammarun, di mana Hamid dan Ammar duduk. Ah iya, itu kalau iya bisa begitu. Tapi kan bisa pakai kata ganti. Mereka berdua, iya. Ah kalau mereka berdua berarti pakai alif, jalasa, sebab alif itu mereka berdua. Nah, sama di sini. Bisa kita katakan jalasa Hamidun khalfa Mahmud. Tapi kan di sini tidak disebut. Sebab dicukupkan dengan kata ganti. Hanya kata gantinya tidak disebut. Maksudnya tidak disebut di dalam lafaz sebab dia tersembunyi istilahnya. Ya. Ya. Jalasa. Jadi maknanya jalasa Hamidun atau jalasa huwa. Cuma huwanya itu tidak dilafatkan. Andai kata dilafatkan juga, dia bukan sebagai fa'il di situ. Tapi ada irofnya juga. Karena di situ tersembunyi istilahnya. Harus tersembunyi. Jalasa. Jalasa huwa begitu. Hah? Ya. 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 Jadi sekarang begini. Kalau kalau begini, saya katakan
Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Kita bilang zahaba, pergi. Saya bilang, di mana Muhammad? Kita bilang, Muhammad lagi pergi. Nah, itu kan bisa kita singkat, lagi pergi. Artinya, dia lagi pergi. Gitu. Ya. Jadi, aina Muhammad? Kita bilang, zahaba. Mana fi'linya zahaba? Jangan bilang Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad sudah disebut sebelumnya. Tapi, huwa. Huwa itu Muhammad. Dia begitu. Dia. Cuma dianya tidak, dalam bahasa Arab itu tidak diungkap. Kalau ada fiil, fa'ilnya huwa, dia, itu huwanya itu tidak diungkap dalam lafaz. Itu kalau dia sebagai fa'il. Kalau sebagai fa'il, huwanya itu tidak diungkap. Ya. Jadi misalnya khoroja, keluar. Kalau dia keluar, itu khoroja saja. Tidak diungkap huwanya. Doroba, dia memukul. Itu doroba. Tidak ada huwa. Tidak ada huwa disebut. Hah? Yang mana ini? Nah, yang mana kata ganti? Oh iya, iya. Kalau ini pakai kata ganti. Yang pertama ya. Pakai kata ganti. Hanya kata gantinya dia di sini nampak karena mubtada. Bukan fa'il dia. Ini juga mubtada, nampak kata ganti. Kalau di sini tidak ada kata ganti yang hilang, tidak ada. Kalau di sini ada kata ganti huwa, sama dengan di sini huwa juga ya. Nah, ini nanti kan akan sering lewat kalimat-kalimat seperti ini. Berulang-berulang, akhirnya kita terima. Tapi kalau baru satu kali, biasanya kayak karena maunya kita berpikirnya lain, maunya begini harusnya. Karena itu yang ada di dalam bahasa kita. Karena berbeda dengan bahasa kita, kita maunya harus sama dengan kita. Nah, itu yang bikin pusing tadi, ya. Karena belum menerima, ya. Karena maunya kita kan dalam bahasa kita kan begini, dalam bahasa Inggris begini. Ya, maunya ya harusnya kan ini juga ikut ke sini bagus ya. Padahal bahasa itu beda-beda tuh kaidahnya. Nah, kalau mereka seperti itu, kita seperti ini, pahami saja perbedaannya. Kemudian berlapang dada dengan perbedaan tersebut. Nah, begitu. Mudhofun mudhofun ilahi majrur. Kasroh. Ya, khalfa Mahmudin. Ya, ya, kasroh. Ya. Ya, jadi saya bilang tadi kan dia pertanyakan yang nomor 4. Saya bilang saya mau tahu di mana dia letak yang beliau permasalahkan toh. Apakah kan jalasa saya bilang failnya kata ganti tersembunyi huwa kembali ke Hamid. Nah, dia katanya kurang paham. Jadi saya mau cari tahu apakah karena dia berpikir Mahmud sebagai fa'il atau apa. Nah, saya bilang andai kata Mahmud sebagai fa'il, harusnya dia di dhammah Mahmudun. Ah begitu. Nah, cuma ternyata beliau tidak memahami demikian juga. Ah, seperti itu. Ya, ya, ya. Di antara dzaruf zaman, dzaruf makan itu seperti kata indah, indah. Inna dina indallahi. Yang seperti ini dihafal karena jumlahnya sedikit. Ya. Nah, ada indah, ada baina, baina. Siapa baina, bainallahi misalnya. Bainal masjidi wa bainal
madrasati baiti. Ya. Antara masjid dengan sekolah, ya, bainal masyriqi wal maghribi, antara timur dan barat. Nah, begitu. Hanya kan tidak mungkin langsung dikasih semua, kasihan ya. Jadi dalam pasar itu mereka berikan itu sedikit-sedikit. Makanya harus terus belajar. Begitu. Tidak boleh putus. Seperti itu. Hah? Ya. Ya. Jangan disukun-sukun supaya selamat. Iya. Iya, jelas. Yang kita tekankan kan bukan pengucapannya, ya. Apa yang bukan yang kita tekankan, yang paling kita kedepankan di sini pahamnya kita, bukan berbicaranya. Kalau berbicara kan, dalam berbicara tidak mesti kita harokati akhirnya itu. Nah, hanya yang kita inginkan kita tahu posisinya itu dengan, kalau kita baca kita benar harokatnya itu kan kadang sebagiannya tidak perlu saya tanyakan secara detail karena benarnya kita baca artinya kita tahu posisinya. Nah, kadang-kadang saya bertanya. Tapi kalau kita sukun semua kan tidak tahu saya ini kita tahu posisinya atau tidak begitu. Nah, gitu. Sementara untuk memahami itu maknanya secara keseluruhan itu begini, itu harus tahu dulu kedudukan masing-masing setiap kata itu. Dia harus tahu mubtada, mana khobar, mana fa'il, mana maf'ul bihi, mana ini, mana ini, mana ini. Dari situ, dari mengetahui posisi-posisi itu akan sempurna dia memahami kalimat itu. Dia tidak akan salah paham. Tapi kalau kita tidak tahu posisi-posisinya, itu akan terjadi kesalahpahaman itu. Walaupun dia tahu setiap arti kata itu, mufradatnya dia tahu ini artinya ini artinya ini artinya ini. Ketika dia digabung, dia akan pahami tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembicara. Ah, begitu. Makanya kita kedepankan di sini memahami. Kalau bercakap itu sebenarnya yang penting kita berada di lingkungan orang-orang yang aktif dalam berbicara dengan bahasa Arab. Kalau kita sudah paham, kemudian kita tinggal di Arab nanti, ya, atau di kampung Arab, mungkin di Indonesia ada kampung Arab, mereka berbicara dengan itu, tidak akan lama itu kita akan bisa berbicara seperti ini. Nah, gitu ya. Sudah ya? Baik. Nah, nanti Muhammad wa ala alihi wasallam.